Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalilatun Nasuha, NIM E 2019-2169 dari kelas Ekonomi Syariah 4 semester 3. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menanggapi materi tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah oleh Bapak Dr. Abdul Wahid Hafiz LC.MEI selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Baik, seperti biasa, pertama saya akan menyimpulkan terlebih dahulu materi yang telah disampaikan di dalam video YouTube dari Bapak Wadud. Nah, yang pertama yaitu pengertian ekonomi dua sektor. Nah, pengertian ekonomi dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan yang merupakan bentuk paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi di suatu negara. Kemudian diagram alir perekonomian dua sektor. Aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor yang pertama yaitu sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua yaitu sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga yaitu sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Dan yang keempat yaitu pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan tersebut. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan adalah pendapatan rumah tangga merupakan faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran, seperti halnya yang telah digambarkan dalam tabel diagram tersebut. Tabel tersebut menunjukkan hubungan antara disposable income dengan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga. Kemudian ini adalah tabel pendapatan konsumsi dan tabungan. Keterangan yang pertama yaitu pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Yang kedua yaitu kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Sisa pertambahan pendapatan ditabung. Yang ketiga yaitu pada pendapatan yang tinggi rumah tangga akan menabung. Kecondongan mengkonsumsi. Yang pertama yaitu kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi atau delta C yang dilakukan dengan pertambahan disposable income atau delta YD yang diperoleh, maka rumusnya yaitu MPC sama dengan delta C dibagi delta YD. Yang kedua yaitu kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi C dengan tingkat disposable income atau YD, sehingga rumusnya yaitu APC sama dengan C per YD. Kecondongan menabung. Yang pertama percondongan menabung marginal atau MPS merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan delta S dengan pertambahan disposable income atau delta YD, sehingga rumusnya yaitu MPS sama dengan delta S dibagi delta YD. Yang kedua yaitu kecondongan menabung rata-rata atau APS merupakan menunjukkan perbandingan di antara tabungan atau S dengan pendapatan disposable income atau YD, sehingga rumusnya yaitu APS sama dengan S per YD. Fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsinya yaitu C sama dengan A plus BY atau C sama dengan A plus BYD, di mana A sama dengan konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional dan B adalah MPC. Fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan RT rumah tangga
dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsi tabungannya yaitu S sama dengan min A plus buka kurung 1 min B tutup kurung Y atau S sama dengan min A plus buka kurung 1 min B tutup kurung YD. Investasi dan fungsi investasi. Yang pertama yaitu pengertian investasi. Investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian tersebut. Investasi meliputi pengeluaran untuk antara lain yang pertama yaitu pembelian barang modal, yang kedua yaitu penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan, yang ketiga yaitu pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain, dan yang keempat yaitu pertambahan nilai stok barang yang belum terjual. Faktor penentu investasi ada 6. Yang pertama yaitu tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh, yang kedua suku bunga, yang ketiga ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, yang keempat kemajuan teknologi, yang kelima tingkatan pendapatan nasional dan perubahannya, dan yang keenam yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Yang kedua yaitu fungsi investasi. Fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dengan tingkat pendapatan nasional. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fungsi investasi otonomi, merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Yang kedua yaitu investasi terpengaruh, merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Kemudian yang terakhir yaitu keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila yang pertama ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, yaitu rumusnya Y sama dengan C plus I. Kemudian yang kedua yaitu investasi sama dengan tabungan dengan rumus I sama dengan S. Itulah kesimpulan materi dari video YouTube dari Bapak Wadud. Nah, tanggapan saya di sini yaitu saya akan menambahkan sedikit tentang pengertian dari ekonomi dua sektor menurut referensi yang saya baca. Nah, menurut referensi yang saya baca yaitu perekonomian dua sektor merupakan interaksi antara pelaku ekonomi dengan asumsi bahwa dalam perekonomian tersebut hanya ada dua pelaku ekonomi yaitu sektor rumah tangga dan perusahaan. Nah, model perekonomian ini tidak melakukan hubungan ekonomi dengan dunia internasional. Kemudian perekonomian dua sektor ini disebut juga dengan perekonomian tertutup sederhana. Disebut tertutup karena analisisnya tidak memasukkan perdagangan luar negeri, dan disebut sederhana karena tidak memasukkan sektor pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu model dari perekonomian ini yaitu rumah tangga, keluarga, dan perusahaan. Nah, keterangan dari model tersebut yaitu yang pertama, kegiatan perekonomian antara sektor rumah tangga dan sektor perusahaan terjadi di suatu tempat yang disebut sebagai pasar. Yang kedua yaitu sektor rumah tangga menawarkan faktor produksi atau input kepada sektor perusahaan melalui pasar input. Dan yang ketiga, hasil menawarkan input kepada sektor perusahaan, sektor rumah tangga memperoleh pendapatan yang berupa uang. Yang keempat yaitu pendapatan bagi sektor rumah tangga akan digunakan untuk membeli output yang dihasilkan oleh sektor perusahaan, disebut dengan pengelolaan konsumsi rumah tangga. Dan yang kelima yaitu hasil menjual output kepada sektor rumah tangga, sektor perusahaan memperoleh pendapatan berupa uang sebesar pengeluaran konsumsi rumah tangga. Itulah sedikit tanggapan dari saya. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.